Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala nggak bisa kita lihat? Atau di mana sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala berada? Jangan-jangan kita pernah kepikiran hal ini, tapi nggak berani nanya karena takut dianggap kurang iman. Tenang aja. Justru pertanyaan kayak gini bagus, karena artinya kita sedang berusaha memahami Allah subhanahu wa ta'ala dengan lebih baik. Yuk, kita bahas sama-sama. Kenapa kita nggak bisa melihat Allah? Coba bayangkan, kita sedang melihat matahari di siang bolong tanpa kacamata hitam. Baru beberapa detik aja, mata kita udah sakit kan? Itu baru matahari, makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, gimana kalau kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala yang keagungan dan cahayanya tak terbatas? Mata manusia yang lemah ini nggak akan sanggup. Bahkan, Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang luar biasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, pernah meminta untuk melihatnya. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman dalam Quran, surat Al-A'raf ayat 143, "Engkau tidak akan mampu melihatku, tetapi lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap pada tempatnya, seperti sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Lalu apa yang terjadi? Gunung itu langsung hancur. Nabi Musa alaihissalam pun sampai jatuh pingsan. Nah, kalau seorang nabi aja nggak sanggup, apalagi kita. Jadi, nggak melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan karena dia nggak ada, tapi karena kita yang nggak mampu. Tapi nanti di surga bisa kok. Kabar baiknya, di akhirat nanti, orang-orang beriman akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kenikmatan terbesar yang diberikan kepada ahli surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ahli surga telah masuk ke dalam surga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Apakah kalian ingin sesuatu yang lebih dari ini?" Mereka menjawab, "Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga, dan menyelamatkan kami dari neraka?" Lalu Allah subhanahu wa ta'ala membuka hijabnya, maka mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajahnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, buat kita yang penasaran ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala, yuk kejar surganya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala nggak bisa dilihat, berarti di mana dia? Ini juga pertanyaan yang sering muncul. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berada? Jawabannya, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Banyak dalil yang menjelaskan ini. Salah satunya Quran surat Taha ayat 5. Tuhan yang maha pemurah bersemayam di atas arsy. Tapi, tunggu dulu. Jangan bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala duduk seperti manusia di kursi. Ya, arsy itu adalah makhluk ciptaannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam dengan cara yang sesuai dengan keagungannya. Kita nggak perlu membayangkan seperti apa, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu berbeda dari segala sesuatu yang kita ketahui. Meski di atas arsy, Allah tetap dekat dengan kita. Kadang kita berpikir, kalau Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy berarti jauh dong. Eits, jangan salah. Allah subhanahu wa ta'ala memang bersemayam di atas arsy, tapi dia juga maha dekat dengan kita. Bahkan dalam Quran surat Qaf ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat dengan kita dalam arti ilmunya, pengawasannya dan rahmatnya. Misalnya saat kita berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala langsung mendengar. Saat kita sedih, Allah subhanahu wa ta'ala langsung tahu. Bahkan saat kita melakukan dosa diam-diam, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengetahuinya. Nggak perlu melihat untuk percaya. Coba deh, kita pikirkan udara. Kita nggak bisa melihat udara, tapi kita yakin bahwa udara itu ada karena kita bisa merasakannya. Begitu juga dengan listrik. Kita nggak pernah melihat arus listrik secara langsung, tapi kita tahu bahwa listrik itu ada karena lampu bisa menyala. Nah,
keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih jelas daripada udara dan listrik. Kita bisa melihat tanda-tanda kekuasaannya dalam segala hal. Matahari yang terbit setiap pagi, hujan yang turun dengan takaran yang pas, jantung kita yang berdetak tanpa kita sadari. Semua itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan mengatur segalanya. Jangan tanya di mana, tapi tanyakan seberapa dekat saya dengan Allah. Daripada sibuk bertanya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lebih baik kita bertanya pada diri sendiri, seberapa dekat saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Percuma tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy kalau kita sendiri jauh darinya. Maka tugas kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah, berdoa, dan menjauhi maksiat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejengkal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehasta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekat kepadanya sedepa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yuk, dekatkan diri kepada Allah. Kalau kita ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan kita, kita harus sering mengingatnya. Mulai dari salat tepat waktu, membaca Al-Quran, hingga memperbanyak zikir dan doa. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu ada, selalu melihat, dan selalu mendengar kita. Bayangkan, kalau kita punya sahabat yang selalu ada setiap saat, siap mendengar curhatan kita, dan selalu ingin yang terbaik buat kita. Pasti kita bakal sayang banget sama dia, kan? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dari itu. Dia lebih dekat daripada siapapun, lebih peduli daripada siapapun, dan lebih penyayang daripada siapapun. Kesimpulan, percaya tanpa harus melihat, dekat tanpa harus bertanya. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa ketidakterlihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti ketidakhadirannya. Justru, keberadaannya lebih nyata daripada apapun di dunia ini. Kita hanya tidak bisa melihatnya karena keterbatasan indera manusia. Kalau gunung saja hancur saat menerima sedikit saja dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan mata manusia yang lemah? Inilah hikmah di balik ketidakterlihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena dia tidak ada, tapi karena kita yang tidak mampu. Namun, bukan berarti kita tidak akan pernah melihatnya. Di surga nanti, orang-orang beriman akan mendapatkan nikmat terbesar, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia hanyalah ujian untuk membuktikan siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus melihatnya. Jadi, kalau kita ingin merasakan kebahagiaan tertinggi itu, tugas kita sekarang adalah memperkuat keimanan dan beramal syaleh. Lalu, bagaimana dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia berada di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat dan hadis. Tapi, meskipun dia bersemayam di atas arsy, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dekat dengan hambanya. Dia mengetahui setiap gerakan, bisikan, bahkan apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu seperti makhluknya. Dia maha tinggi sekaligus maha dekat. Maka pertanyaan yang lebih penting bukanlah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak menggunakannya untuk meningkatkan ketakwaan. Sebab, dalam hidup ini, yang paling menentukan bukanlah seberapa banyak kita tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi seberapa banyak kita menaatinya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memperbanyak ibadah dan menjauhi maksiat. Jangan sampai kita hanya mencari tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lupa untuk mencari ridhanya. Jangan sampai kita sibuk mempertanyakan hal-hal yang tak mampu dijangkau akal manusia, tapi melupakan hal-hal yang jelas menjadi tugas kita, seperti sholat tepat waktu,
membaca Al-Quran, dan menjaga hati dari dosa. Satu hal yang harus selalu kita ingat adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri sendiri. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan saat kita sendiri tidak menyadarinya. Maka, tugas kita bukanlah untuk mempertanyakan keberadaannya, tetapi untuk berserah diri kepadanya dengan sepenuh hati. Orang yang memahami keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar akan merasa tenang karena dia tahu bahwa ada zat yang selalu mengawasi, melindungi, dan mengatur segalanya dengan keadilan sempurna. Hidup di dunia ini sementara. Segala pertanyaan yang belum terjawab sekarang akan terjawab di akhirat nanti. Yang perlu kita lakukan adalah menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Percaya tanpa harus melihat, dan mendekat tanpa harus bertanya. Karena pada akhirnya, di hari kiamat nanti, hanya ada dua golongan. Mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yang menjauh. Pertanyaannya, kita ingin masuk ke golongan yang mana? Maka, mari kita tingkatkan keimanan kita, perbaiki ibadah kita, dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan soal mengetahui di mana Dia berada, tapi soal seberapa besar kita mencintai dan menaatinya.